Oke, berikutnya saya sapa dulu ya. Yang sudah hadir di sini ada Mas Aldi Saputro, terima kasih sudah hadir. Ada Doni, terima kasih. Mas Gilang, terima kasih. Happy Bagus, Bimo, terima kasih sudah hadir. Ada Ken Ausil, Tegardian, dan Zaki Nugroho. Baik ya, kita mulai untuk pembelajaran di pagi hari ini. Nanti teman-teman yang lain bisa nyusul seperti itu. Baik, sebelumnya saya ucapkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat pagi untuk semuanya. Mudah-mudahan di pagi hari ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu karena apapun sehingga bisa mengikuti perkuliahan di pagi hari ini dan kegiatan-kegiatan lainnya. Baik, untuk hari ini kita akan mulai pembelajaran untuk uh, kuliah online-nya yaitu pemrograman presentasi objek atau PBO pada minggu ke-11 ini. Ya, pada minggu 11 ini saya akan lanjutkan yaitu pada pertemuan sebelumnya di mana pada pertemuan ke-9 sudah saya bahas yaitu percabangan pada pertemuan yang ke-1, pada pertemuan yang ke-10 yaitu sudah saya bahas juga untuk percabangan yang kedua. Hari ini saya akan bahas tentang pengulangan. Tapi sebelumnya saya informasikan untuk liburnya sudah paham ya? Halo Mas Gilang. Untuk liburnya sudah paham ya? Minggu depan kita libur ya? Iya Pak, sudah Pak. Ya, oke, baik. Berarti sudah kita share ya. Jadi hari Rabu, Kamis, Jumat kita libur. Jadi minggu depan tidak ada pertemuan karena libur tadi ya. Iya Pak. Baik, hari ini kita akan bahas mengenai looping. Nah, ini juga dasar-dasar daripada sebuah pemrograman, itu hal yang penting selain percabangan. Kalau percabangan itu nanti ketika Anda akan belajar apapun tentang itu pasti menjumpai namanya percabangan itu, ya, percabangan. Baik di pemrograman berbasis visual, berbasis desktop atau berbasis web atau berbasis Android seperti itu. Hari ini kita lanjutkan yaitu pengulangan atau looping ya, ini juga sering muncul di dalam pemrograman-pemrograman yang sifatnya baik yang konvensional maupun modern karena pengulangan sangat penting sekali. Terutama di dalam pemrograman berbasis yaitu game ya, game karena game itu ada pengulangan terus-menerus seperti itu. Sebelum lebih lanjut saya bahas mengenai pengulangan akan saya sampaikan dulu yaitu tujuan pembelajaran yang bisa kita peroleh untuk hari ini yaitu yang pertama adalah mahasiswa mengerti dan mampu memahami tentang pengulangan dalam pemrograman Java Bridge. Apa yang dimaksud dengan pengulangan tersebut? Memahami pengertiannya dulu, mengerti dulu apa yang dimaksud dengan pengulangan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami struktur pengulangan dengan menggunakan for dan while. Ya, nanti ada struktur pengulangan, ya, mampu memahami pengulangan dengan menggunakan perulangan dengan for dan while di depan dan di belakang atau interaksi di depan maupun interaksi di belakang. Berikutnya adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan pengulangan dalam bahasa pemrograman khususnya dalam bahasa Java Bridge ya, seperti itu ya. Jadi harapannya setelah mengerti memahami apa yang dimaksud dengan pengulangan, mengerti tentang struktur pengulangannya, mampu mengimplementasikan atau menerapkannya terutama di dalam bahasa pemrograman Java Bridge karena kita gunakan softwarenya adalah Java Bridge. Nanti kalau Anda menggunakan pemrograman yang lain ya monggo silahkan bisa diimplementasikan dalam pemrograman yang lain atau bahasa yang lain seperti itu. Materi pokok hari ini yang akan saya sampaikan yaitu pengertian pengulangan atau perulangan atau pengulangan sama saja ya. Jenis-jenis perulangan, perulangan dengan menggunakan while, pengulangan dengan menggunakan dual ya, while do atau dual seperti itu ya. Pengulangan dengan menggunakan for dan nested yaitu pengulangan di dalam pengulangan atau kalau di dalam itu ada if di dalam if atau percabangan di dalam percabangan. Di sini ada nested loop yaitu pengulangan di dalam pengulangan. Apa yang dimaksud dengan pengulangan atau pengertian pengulangan? Yaitu struktur kontrol pengulangan atau perulangan atau pengulangan adalah berupa pernyataan dari Java yang mengizinkan kita untuk mengeksekusi blok kode berulang-ulang sesuai dengan jumlah tertentu yang diinginkan. Jadi di sini merupakan struktur kontrol ya, struktur kontrol di dalam pemrograman kita bisa melakukan eksekusi atau yang ada di dalam blok tersebut ya berulang-ulang, berulang kali sesuai dengan jumlah tertentu yang diinginkan. Seperti itu. Jenis pengulangan tadi sudah saya sebutkan di depan, diantaranya ada while, dual maupun for dengan menggunakan yaitu perulangan dengan menggunakan for loop di sini ya. Kita bahas yang pertama dulu pengulangan dengan menggunakan while ya.
pengulangan well atau looping ya ini ya, pengulangan well atau loop ini ya, well loop atau pengulangan loop ini atau looping dalam bel ini adalah pernyataan atau blok pernyataan yang diulang-ulang selama kondisi dari kondisi looping bernilai benar dan akan berhenti bila kondisi sudah bernilai salah. Kondisi umumnya berupa boolean yaitu benar dan salah. Jadi maksudnya adalah gini, lebih ringkasnya seperti ini. Kita itu akan mengulang ya, diulang, di situ akan berputar seperti itu selama kondisi masih bernilai salah. Saya akan mengulang ya sebanyak 10 kali selama nilai X-nya kurang dari 10. Nah, kita tanyakan dulu apakah X yang dimasukkan itu kurang dari 10? Ya. Yaitu berarti di situ nanti akan mengulang lagi. Apakah X yang dimasukkan kurang dari 10? Ya. Maka akan diulang lagi. Apakah nilai X-nya kurang dari 10? Ya. Maka kan dia akan berputar. Manakala dia akan berhenti kalau kondisi sudah salah. Apakah X-nya lebih besar daripada 10? Ya, betul. Nah, maka kondisinya sudah salah. Kalau sudah salah berarti dia akan berhenti. Itu yang dimaksud dengan pengulangan dengan menggunakan well. Sintak atau bentuk umumnya adalah seperti ini. Jadi nanti kalau kita akan tuliskan programnya yaitu atau codingnya itu kita tuliskan dengan sintak atau rumusnya well diikuti dengan kondisi. Nah, kondisi ini berupa benar dan salah tadi, boolean tadi ya. Tubuh loopingnya yang akan diulang atau statement di dalam pernyataan yang akan diulang. Yang akan diulang itu apa? Seperti itu. Di sini dituliskan penjelasan bahwa pernyataan di dalam perulangan well atau tubuh looping akan dieksekusi secara berulang. Setiap kondisi looping merupakan suatu ekspresi boolean yang mengendalikan tubuh looping. Kondisi tersebut dievaluasi untuk menentukan apakah tubuh looping dieksekusi atau tidak. Jika hasil evaluasi bernilai benar, sekali lagi ya, jika hasil evaluasinya bernilai benar, maka tubuh looping tadi atau pernyataan atau statement tadi akan dieksekusi, akan dijalankan. Sedangkan kalau kondisinya berupa sudah bernilai salah, maka keseluruhan looping berhenti dan mengeksekusi perintah di bawah pengulangan jika ada. Jika tidak ada ya lanjut seperti itu ya. Nah ini flowchartnya adalah bentuknya seperti ini. Dia menanyakan dulu apakah kondisinya benar. Kalau benar melakukan statement ini, eksekusi statement ini, kembali ke atas lagi, uji lagi kondisinya lagi seperti itu. Ya, uji kondisinya lagi. Jika kondisinya masih benar maka lakukan atau eksekusi statement pernyataan di atas. Kita uji lagi kondisinya, jika salah dia akan menjalankan yaitu statement setelah looping tadi, yaitu statement after di sini, yaitu false. Bentuknya adalah seperti ini. Contoh program pengulangan sederhananya adalah seperti ini ya. Contoh pengulangan sederhananya adalah seperti ini. Ini kita lihat dari tadi ya, integer hitung sama dengan 1. Berarti hitung ini tipenya adalah integer dengan nilai awal adalah 1. Ini adalah sebuah variabel awal ya, variabel awal. Bahwa hitung ini adalah sebuah variabel dengan tipenya adalah integer di mana nilai awalnya adalah 1. Tadi sintaksnya adalah well diikuti dengan kondisi booleannya, kondisinya, terus statementnya. Nah itu kita jalankan seperti ini. Well, ulangi selama nilai hitung ini kurang dari sama dengan 10. Jadi nilai hitung ini akan diulang selama kurang dari sama dengan 10. Apa yang akan diulang? Yaitu sistem outline line mudah belajar Java Blue. Tulisan ini mudah belajar Java Blue. Hitung plus plus kita sudah pernah belajar di operator. Hitung plus plus artinya hitung plus 1. Nah gitu. Kalau saya terjemahkan di sini yaitu well ya, di sini kondisi yang pertama adalah nilainya adalah 1. Well, apakah 1 itu kurang dari sama dengan 10? Ya atau tidak? Benar atau salah? Benar. Kalau benar, tuliskan ini mudah belajar Java. 1 ditambah dengan 1 yaitu 2. Naik ke atas lagi, nilai parabelnya hitungnya sudah berubah menjadi 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 10? Ya, betul. Kalau betul, eksekusi ini mudah belajar Java. Tuliskan mudah belajar Java. Hitung yaitu plus 2 ditambah dengan 1 yaitu 3. Naik ke atas kembali. Nilai parabelnya sudah berubah, hitungnya menjadi 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 10? Ya, betul. Nah itu maka kita tuliskan mudah belajar Java. Sampai yang ke 9. 9 ditambah dengan 1 yaitu 10. Naik ke atas. Yaitu nilai hitungnya di sini sudah berubah menjadi 10. Apakah 10 kurang dari sama dengan 10? Ya, betul. Kalau betul kita jalankan statementnya yaitu sistem outline mudah belajar Java Blue. 10 ditambah dengan 1 berarti nilainya berapa? 11. Naik ke atas.
integer hitung ini sekarang nilainya sudah bukan lagi 1 tetapi 11. Nah, kita tanyakan, apakah 11 kurang dari sama dengan 10? Tidak. Berarti sudah salah. Kalau salah gimana? Dia tidak akan mengeksekusi mudah belajar Java, dia akan mengeksekusi setelah perintah dari perulangan ini apa. Kalau tidak ada ya berarti sudah selesai seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan pengulangan dalam bentuk while do itu adalah bentuknya adalah seperti itu. Di sini sudah jelaskan program di atas menggambarkan bahwa variabel dihitung atau dinyatakan dengan nilai 1 tadi. Kemudian kondisi looping atau dihitung ya kurang dari sama dengan 10. Dievaluasi. Jika bernilai benar, maka kalimat menampilkan perintah mudah belajar Java. Kemudian menambahkan variabel hitung dengan 1 tadi. Hitung plus plus. Jika bernilai false, maka akan berhenti. Output di atas adalah kalimat mudah belajar Java beruji sebanyak 10 kali. Nah, seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pastikan bahwa nilai kondisi looping pada akhirnya bernilai salah. Ya, jadi pengulangan itu ada nilai salahnya seperti itu. Kalau suatu pengulangan tidak ada nilai salahnya, maka program tersebut tidak akan berhenti. Ini yang kita sebut dengan infinite loop. Jadi kesalahan pemrograman yang umum terjadi adalah karena looping tidak pernah berhenti. Lalu looping tidak pernah itu karena kondisinya benar terus. Nah, itu maka terjadi infinite loop, yaitu program tidak pernah berhenti. Yaitu program tidak akan pernah bisa menghentikan looping karena kondisi kontennya loopingnya selalu bernilai benar. Perhatikan contoh berikut ini pengulangan yang tidak akan pernah berhenti. Jadi nanti kalau Anda mencoba program seperti ini akan jadi masalah. Ini laptop Anda harus dihentikan dengan cara apa? Saat dikontrol Alt Del ya dihilangkan, dihentikan. Di sini integer hitung sama dengan 1. Well, hitung kurang sama dengan 10. Sistem out println mudah belajar Java. Di sini tidak ada penambahan, yaitu hitung plus plus tadi. Sehingga begitu ditanyakan, apakah 1 kurang dari sama dengan 10? Ya. Terus nanyakan lagi, 1 kurang dari 10? Ya, 1 terus kurang dari 10 terus begitu. Maka tidak akan pernah berhenti. Karena tidak ada nilai tambah atau nilai kurangnya seperti itu. Inilah yang disebut dengan infinite loop, sebuah program yang tidak akan pernah berhenti di dalam pengulangan karena kondisinya selalu bernilai benar seperti itu. Contoh programnya adalah seperti ini. Nanti kalau Anda mau latihan ya, habis ini setelah praktikum Anda bisa latihan di rumah ya menggunakan ini. Sudah saya tuliskan contoh programnya, public class pengulangan dengan while. Public static void main string argument. Ini selalu kita akan tuliskan yang akan bisa dieksekusi di dalam program utamanya adalah ini. Integer hitung sama dengan 1 tadi sudah. Well, hitung kurang sama dengan 10. Sistem out println belajar Java ditambah dengan hitung. Hitung plus plus, nah ini harus ada ininya, hitung plus plus. Kalau tidak ada nilai ini maka nanti akan terjadi infinite loop tadi. Hasil programnya adalah seperti ini. Belajar Java 1, belajar Java 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk pengulangan yang dengan menggunakan while? Monggo, Mas Aldi Saputro. Ada yang bertanyakan? Mas Doni? Hilang? Belum ada, Pak. Ya, oke. Happy Bagus, Indra Kusumawati, Iqbal, Ken Asil, Kesia Serafim, Stiana Ya, belum ada, Pak. Tegardian, Zaki Nugroho, ada yang bertanyakan? Belum ada, Pak. Ya, oke, terima kasih kalau belum ada. Berarti contoh programnya yang pertama adalah seperti ini. Nanti Anda bisa latihan-latihan yang lain. Oke, saya lanjut. Latihan yang kedua. Latihan yang kedua. Di mana latihan yang kedua ini sama dengan yang pertama, cuma bedanya hitungnya tidak ditambah 1, tapi hitungnya ditambah dengan 2. Di sini kita tuliskan sama dengan tadi, tidak ada bedanya. Integer hitung sama dengan 1, berarti nilai awal hitung ini diawali dengan 1. Well, hitung kurang dari sama dengan 10, sama dengan tadi, tidak ada bedanya. Sistem out println belajar Java sama ditambah dengan hitung. Nah, yang membedakan tadi kalau di sini hitung plus plus atau hitung sama dengan hitung plus 1. Di sini hitungnya jadinya plus 2. Nah, kalau tambah 2 berarti nilai awalnya 1 ditambah dengan 2 berarti berapa? 3. 3 nanti ditambah dengan 2 berapa? 5. 5 ditambah dengan 2 berapa? 7. 7 ditambah dengan 2 berapa? 9. Dan seterusnya seperti itu. Bedanya apa? Outputnya.
Kalau tadi kan karena dimulai dari awal, stepnya kan tadi 1. Kalau 1 ditambah 1 kan 2. Terus 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah 1 yaitu 4. Kalau ini kan nilai awalnya 1, tapi stepnya kan 2. 1 ditambah dengan 2 berarti berapa? Yaitu 3. 3 ditambah dengan 2, stepnya 2, ya jadinya 5. 5 ditambah dengan 2, 7. 7 ditambah dengan 2, 9. Ini di dalam ini nanti stepnya bisa tergantung. Kalau stepnya mau 10 ya bisa saja. Ya, 10 ya kurang dari sama dengan 100 umpamanya seperti itu. Kalau 10 kurang dari sama dengan 10 ya cuma 1 kali mengulangnya seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan pengulangan dengan stepnya lebih dari 1 seperti itu. Ini yang kedua. Ya, tadi sudah kita gunakan while, sekarang kita gunakan dengan pengulangan dengan perintah duel. Struktur duel sebenarnya mirip dengan struktur while, namun pengulangan duel melakukan pemeriksaan kondisi looping pada akhir blok pengulangan. Akibatnya pada pengulangan menggunakan struktur duel, proses pengulangan akan dilakukan minimal sekali meskipun ternyata kondisi tidak terpenuhi. Artinya begini, kalau tadi itu dengan while tadi itu pengulangan disebut dengan interaksi di depan, jadi pencegahan di depan. Jadi di depan sudah dicegahkan dulu, ya, dicegah dulu itu seperti itu, dicegah dulu, ya dicegah dulu, ya dicegah dulu. Apakah 1 kurang dari sama dengan 10? Ya, seperti itu. Kalau yang duel ini pencegahan di belakang. Dia melakukan penghitungan dulu, baru setelah itu dicek. Kalau salah, dia akan dikeluarkan seperti itu. Analoginya gini. Anda akan menonton sebuah konser. Ya, Anda akan menonton sebuah konser. Maka sebelum masuk ke konser, Anda disuruh membeli tiket terlebih dahulu. Beli tiket dulu. Oke, itu yang di depan, pencegahan di depan. Berarti saya beli tiket, setelah beli tiket saya punya masuk, bisa. Anda punya tiket, punya, silahkan masuk, seperti itu. Itu kayak analoginya kayak nonton sebuah konser seperti itu, kalau dengan Will tadi. Ya, kita beli tiket, begitu mau masuk, Anda punya tiket enggak? Punya, lah ini silahkan masuk. Nah gitu. Kalau yang duel ini, ketika Anda akan menonton konser, Anda tidak beli tiket, Anda masuk dulu. Nah gitu loh. Setelah masuk ya, Anda punya tiket enggak? Ditanya, Anda punya tiket enggak? Punya, silahkan jalan. Begitu Anda sudah masuk nonton di situ ya, Anda punya tiket enggak? Tidak punya, silahkan keluar seperti itu. Jadi sebelum dimulai sudah dikeluarkan terlebih dahulu. Ya Anda sudah pernah masuk seperti itu. Tapi nanti juga akan dikeluarkan karena tidak memiliki tiket seperti itu. Ini analoginya adalah seperti itu. Bentuk strukturnya adalah do diikuti dengan statement, baru di sini while, kondisinya di belakang. Kalau tadi kan well kondisi ya, kondisinya kalau di sini do jalankan dulu ya seperti itu. Apa? Itu statement yang ada di situ. Kalau sudah baru diuji well kondisi looping seperti itu. Ini penjelasannya, pernyataan di dalam do atau tubuh looping akan dieksekusi terlebih dahulu. Kemudian kondisi looping dievaluasi. Jika hasil evaluasi adalah benar, maka tubuh looping dieksekusi kembali. Jika bernilai salah, maka perulangan akan berhenti seperti itu. Dan lanjutkan statement berikutnya di bawah pengulangan seperti itu. Ini flowchart duelnya, kalau tadi di depan, sekarang di belakang. Yaitu tubuh loopingnya dulu ya, kan kita ulang itu apa, kalau setelah itu dicek apakah benar ya. Kalau kondisinya masih salah ya dia akan terus, tapi sampai kondisinya benar maka dia akan berhenti. Ini dibalik seperti itu. Contohnya seperti ini ya. Integer hitung sama dengan 1, nilai awal hitungnya adalah 1, do. Maka muncul dulu, tidak langsung di sini well, yaitu kondisi dicegah dulu. Kalau di sini kan hitung, langsung jalankan statementnya. Sistem out println hitung ya, hitung plus ini ya, hitung plus nilai hitungnya kurang dari 5. Nah seperti itu kita tuliskan, yaitu hitung ditambah dengan kata ini ya, hitung tadi, parabelnya tadi, parabel hitung tadi ya. Di sini hitung di plus hitung plus 1. Nah seperti itu. Apakah 1 kurang dari sama dengan ini? Apakah 1, ini perulangan yang pertama 1, langsung cetak ini. Apakah 1 kurang dari 5? Ya betul. Nah itu ditambah lagi nanti hitungnya di sini ya, ada 1 ditambah dengan 1 berarti 2 dan seterusnya. Ya, contoh output di atas Anda sudah perlu ya, bahwa di situ akan dicetak 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, sama dengan tadi. Nah ini di dalam perintah ini, yaitu while ini ya, duel ini juga bisa berlaku stepnya lebih dari 1. Jadi stepnya bisa dari 1. Kita ikuti, yaitu integer hitung sama dengan 1, nilai awalnya 1.
sistem out print line Java sama dengan hitung. Hitung sama dengan hitung plus 2. Hitung kurang dari 15. Berarti di sini stepnya adalah 2. Jadi 1 ditambah, ini 1 ditambah dengan 2, 3. 3 nanti ditambah dengan 2 yaitu 5. 5 ditambah dengan 2 yaitu berapa? 7. 7 ditambah dengan 2, 9. 9 ditambah dengan 2, 11. 11 ditambah dengan 2 yaitu berapa? 13. 13 ditambah dengan 2, 15. 15 ditambah dengan 2, 17. Sudah akan berhenti di sini. Nah ini stepnya yang 2. Nah, sekarang kan ada pertanyaan seperti ini. Kalau saya membuat perulangannya dari angka besar Pak menuju ke angka kecil, ini yang kita turunkan dengan turun, ya, seperti itu ya, pengulangan dengan turun. Jadi dari angka besar ke angka kecil. Kalau tadi kan selalu naik dari kecil ke besar, dari kecil ke besar terus selalu naik. Bagaimana kalau pengulangannya sekarang secara turun seperti itu? Kalau mau turun ya bisa saja. Berarti kalau mau turun dengan catatan integer hitung nilai awalnya harus tinggi. Kan kita mau turun berarti dari puncak. Mau turun kalau dari 0 kan nggak bisa. Seperti itu. Kalau tadi kan mau naik maka nilai awalnya kecil, nilai yang dicapai tinggi seperti itu. Nah, kalau mau turun nilai awalnya harus tinggi, terus nilai yang akhirnya harus rendah seperti itu. Nah, integer hitung sama dengan 100. Ya, nilai awalnya adalah 100. Do sistem outline Java ditambah dengan itu, maka di sini ada tulisan 100 dikurangi dengan 5. 100 dikurangi 5 berarti 95. Apakah 95 lebih besar sama dengan 0? Ya, betul. Seperti itu. Diulangi terus sampai dengan 5. 5 dikurangi 5 yaitu 0. Nah, masih di situ dituliskan 0. 0 dikurangi 5 yaitu min 5. Apakah min 5 lebih besar sama dengan 0? Tidak. Maka dia akan berhenti seperti itu. Ini tadi hasil programnya adalah Java dari 100 sampai dengan 0. Dia akan berhenti seperti itu. Oke, tadi sudah struktur pengulangan dengan while dan duel, sekarang dengan for, ya, dengan for. Ya. Maka apa yang bedanya antara struktur pengulangan dengan while maupun dengan for? Struktur for, ya, struktur for pada umumnya digunakan untuk melakukan pengulangan, ya, untuk melakukan pengulangan yang jumlahnya sudah pasti atau sudah diketahui sebelumnya. Dalam pengulangan for harus menentukan nilai awal pengulangan dan nilai akhir pengulangan. Pengulangan for tidak membutuhkan counter untuk menaikkan variabel yang sudah disebutkan pada salah satu parameter pengulangan. Jadi di dalam for ini bedanya dengan while tadi, for ini mirip dengan while tetapi kalau while itu stepnya bisa diatur 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 10 seperti itu. Tapi kalau dalam for ini tidak bisa diatur. Dia akan selalu naik 1 atau turunnya 1. Kalau mau naik ya 1. Kalau mau turun ya min 1 seperti itu. Ini bedanya antara while dengan for. For juga bisa dari atas ke bawah ya, seperti duel tadi. Contohnya ya dari kecil ke besar juga bisa seperti itu. Bentuk flowchartnya seperti ini, kondisi sebelum flowchart ya. Nanti akan kita eksekusi apakah kondisinya benar. Jika benar eksekusinya ya, eksekusi statement yang ada. Jika salah jalankan setelah yaitu kondisi tadi seperti itu. Oke, bentuk umumnya adalah for ya, bentuk umum dengan menggunakan for. For diikuti dengan nilai inisialisasi awalnya, terus kondisi loopingnya, iterasinya. Terus tubuh looping yang akan diulang. Ini lebih ringkas ya, lebih ringkas. Kalau tadi ada variabelnya nilai awalnya, di sini langsung jadi 1. Nilai inisialisasi awalnya berapa? Nilai awalnya berapa? 1. Kondisi loopingnya berapa? 1. Di situ ya iterasinya seperti apa gitu. Kita lihat sekarang contoh programnya. Oh, penjelasannya dulu ya. Jadi proses pengulangan akan terus dilakukan selama kondisi looping bernilai benar. Pengulangan dihentikan apabila kondisi telah bernilai salah atau sudah tidak terpenuhi lagi. Struktur pengulangan for ini menggunakan suatu variabel untuk mengendalikan beberapa kali tubuh looping akan dieksekusi dan menentukan kapan loop akan berhenti seperti itu. Variabel ini disebut juga dengan variabel kontrol.